Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad nursyad illallah syirri wa syirri syirri fi syirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan meluruskan tentang lafaz Allah. Kita sering mendengar bahwa Allah itu nama. Bahkan saya juga pernah membahas masalah ini. Bahwa Allah itu nama. Saya menyampaikan di grup Ma'rifat Tasawuf bahwa Allah itu nama. Bukan Tuhan. Tapi Tuhan pasti Allah. Dasarnya apa? Dasarnya pada kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke? Nah, kenapa saya ingin membahas ini? Meluruskan tentang lafaz Allah ini. Kita sering mendengar bahwa hati-hati jangan sampai kita menyembah nama. Bahkan saya pun pernah membahasnya. Maka pada kesempatan ini saya akan meluruskan lebih jauh, lebih dalam insya Allah. Kenapa saya ingin membahas ini? Jangan sampai menjadi pembodohan umat. Karena begini saudara, kebetulan ada pernah ditelepon seseorang, sudah lama sekali saya ditelepon, dicek. Cuma saya tidak menghiraukan. Kenapa? Karena saya sudah paham apa tujuan beliau. Dulu pernah nelpon, saya menjelaskan bahwa beliau bertanya, apa hakikat hu? Waktu itu saya hanya menjelaskan bahwa hu itu adalah dia, artinya. Tapi di sini ada kata ganti. Saya stop di situ. Beliau nelpon, chat terus. Kalau nggak salah sekitar 4 hari yang lalu, beliau nelpon lagi. Enggak saya angkat. Saya bilang kalau ada penting dicek aja, saya lagi sibuk. Cek lagi, pertanyaan yang sama. Apa hakikat hu? Karena saya punya dasar dalam pandangan zikir nafas, saya langsung jawab, hakikat hu adalah Allah. Kenapa? Banyak sekali menggunakan zikir nafas, masuk hu, keluar Allah, diartikan dia Allah. Maka saya langsung jawab seperti itu aja. Lalu beliau menjawab, bukan Pak, Allah itu nama. Subhanallah. Saya langsung tersenyum. Saya balas tersenyum. Allah itu nama. Nah, kemudian hakikat hu itu adalah hidup.
Cuma saya tidak mau berdebat. Kalau kita bicara masalah hidup, kan ujung-ujungnya larinya ke Allah. Nah, habis itu saya bilang, mohon maaf Pak, saya tidak bisa berdebat. Nah, langsung dia kirim lagi SMS, Bapak belajar lagi. Jadi saya balas, terima kasih Pak sarannya untuk belajar lagi. Langsung dibalas, saya tidak suruh belajar Pak, saya suruh memahami lagi. Padahal ceknya belajar lagi. Nah, ini orang tidak konsisten dalam perkataan, bagaimana bisa percaya? Kalau saya mau berdebat, udah rumuk orang itu. Cuma saya bukan ahlinya berdebat. Tidak ada keuntungan dalam perdebatan. Kenapa? Karena saya sudah berprinsip, apa yang saya pahami itulah bagian daripada agama saya, yang harus saya percayai. Maka dari itu, saya tertarik membahas lafaz Allah sebagai nama. Saudara, saya juga pernah membahas masalah ini. Tapi kalau kita hanya sekedar memahami lafaz Allah itu nama, benar. Atau kalau kita hanya sekedar memahami dari luar bahwa Allah itu nama, benar. Tapi kalau kita bahas ke dalam, subhanallah. Oleh karena itu, supaya tidak menjadi pembodohan umat, jangan menyembah Allah karena Allah itu nama, maka disinilah kita harus meluruskan. Allah itu nama, dengarkan kata saya, Allah itu nama, bukan Tuhan. Tapi Tuhan pasti Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang satu. Yang kedua, kalau kita masuk lebih dalam tentang lafaz Allah ini. Lafaz Allah ini ada 4 huruf. Alif, lam, lam, ha. Apa itu alif? Alif adalah zat, diri, jadi rahasia pada kita. Lam awal, sifat, rupa, jadi nyawa pada kita. Lam akhir, asma, nama kebesaran Allah menjadi hati pada kita. Ha, af'al, jadi perbuatan, jadi tubuh pada kita. Kalau mau dibahas lagi lebih jauh, hati-hati saudara. Kita bahas di luar atau ke tubuh. Alif, api. Coba. Lam awal, angin. Lam akhir, air. Ha, tanah. Kalau kita bicara masalah lafaz Allah, maka disinilah sifat kesempurnaan Tuhan. Terhimpun semua di situ.
Siapa sebenarnya yang disebut Allah? Yang disebut Allah itu adalah sifat. Siapa sifat? Kita ini sifat. Kenapa dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Jangan lagi mencari Tuhan. Karena dia sudah bertajalli menjadi sifat. Kalau saya bahasa kasarnya, dia sudah bertajalli menjadi insan, makanya dikatakan insan itu rahasiaku. Banyak sekali kita sering mendengar, hati-hati, Allah itu nama. Ya Allah kalau dipahami sebagai sekedar nama. Tapi kalau kita masuk ke dalam, tidak seperti itu jalannya. Maka disitulah kamu menemukan sifat-sifat kesempurnaan. Jangan menyembah nama. Benar. Tapi ketika kau mengatakan Allahu Akbar, itulah dia. Yang menyembah dengan disembah. Dia itulah yang menyebut Allahu Akbar. Bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena dia kalam. Jadi saudara, tidak usah terpengaruh, jangan menyembah nama. Karena ketika kau mengatakan Allahu Akbar, itu dia. Dia yang menyembah, dia juga yang disembah. Dia kalam. Karena batan tubuh kita ini tempatnya dia bertajalli. Seperti apa dia bertajalli? Dia mendengar itu tajallinya. Bertajalli melihat, berkata-kata, dan lain sebagainya. Sekali lagi, tidak usah hiraukan apabila ada orang mengatakan hati-hati. Jangan menyembah nama, yaitu Allah. Karena sudah dijelaskan di situ bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak perlu terpengaruh. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh ke dalam. Ini yang hanya sekedar bisa ditangkap nalar logika. Apa artinya la ilaha illallah? Dalam bahasa yang sering kita dengar, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Allah, Allah, Allah. Semuanya Allah. Tapi kalau kita memahami sebatas nama, ya nama. Sebagai manfaat, jangan bingung, jangan ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.